من بشرى شديد عبد الرحمن وقد من لسان وقليل لسانه فأنذر قلبي بحقه سيخرج فإنه خالد في القلوب وإن هي الأمر كله يفتح علي بحمد ربه يا فتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه من البدع الامين. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, berarti ini adalah hadis qudsi. Wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini fa in aminani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya amintuhu yaumal qiyamah. Artinya demi kemuliaan dan kebesaranku ya Allah Ta'ala. Ini hadis qudsi adalah, aku tidak akan mengumpulkan dalam diri hambaku dua rasa takut, juga tidak akan aku kumpulkan padanya dua rasa aman. Bagaimana maksudnya? Apabila ia merasa aman terhadapku semasa di dunia, akan aku jadikan ia takut pada hari kiamat. Jadi kan mau kumpul itu maksudnya. Jadi di dunia merasa aman, merasa aman, bebas daripada macam-macam terhadap itu takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di akhirat kenanya takutnya. Di akhirat kena takut. Jadi kada merasa aman di dunia, kada merasa aman daripada azab Allah, kada merasa aman daripada dosa, kada merasa merasa aman ya, merasa aman inya di dunia, merasa aman daripada dosa, merasa aman daripada kesalahan. Ya kan? Berarti merasa kada punya kesalahan, merasa kada punya dosa. Ya kan? Merasa aman daripada siksa. Jadi ini tuh berani badannya terana, merasa aman daripada siksa Allah, daripada kalau pina dapat bala, ya merasa aman daripada itu ya. Kalau takut sama sekali di dunia ini, takut lawan dosa kada, ya kan? Takut lawan siksa Allah kada juga. Takut lawan kesalahan murka Allah kada juga. Ya lah. Nah berarti ini kena di hari kiamat kena takut. Ketakutan pada kena hari kiamat. Ya kan? Padahal ianya kan hari kiamat. Ketakutan pada hari kiamat. Karena kaum putih dari bawah di hari kiamat berarti adalah takut pada aja. Padahal hari kiamat itu aturannya hari kiamat itu apa? Semestinya hari kiamat itu apa? Merasa gembira, merasa bahagia, bukan merasa takut. Ini bukan merasa takut. Itu jadi apabila di dunia itu merasa aman, di akhirat kita merasa takutnya. Dan apabila ia takut kepada pusma di dunia, di dunianya takut akan Allah, takut dosa, takut maksiat, takut berbuat salah, takut bala dari Allah, musibah, takut siksa dari Allah, takut akan Allah di dunia, maka kena aman di akhirat. Jadi di akhirat ngetek ya, jadi gimana adalah bahasa kita ya. Aku jadikan ia aman pada hari kiamat. Jadinya kena bahagia hari kiamat. Jadi kita itu memang disuruh takut di dunia ini, takut akan Allah, takut akan siksa Allah, ya kan? Mengharap rahmat Allah, mengharap keampunan Allah, ya kan? Mengharap ridha Allah Ta'ala. Maka apabila takut di dunia, di akhirat kenanya aman, berarti bahagia, ya kan? Gembira. Dan Rasulullah bersabda, "Idza sya'ar rajulul 'abdi min khasyatillah tahattat anhu khatayahu
tahattat anhu khatayahu kama yatahattu al-syajarah itu jimnya itu fathah, al-syajarah al-baliyah waraquha. Artinya apabila bulu roma pada kulit seorang hamba berdiri karena takut kepada Allah. Nah, berdiri itu bahasa kita cagetan. Ada orang bulu baru caget bulu ya, ya kan? Caget bulawak ya, ya kan? Ada orang cagetan bulawak itu. Tapi cagatan bulawak itu karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Cagatan bulawak itu bukan takut lawan apa? Yang lain tak ada, takut akan Allah maksudnya yang cagatan bulawak itu. Maka berguguranlah dosa-dosa dari dirinya sebagaimana bergugurannya daun pada pohon yang mengering. Pohon nangkari itu kan guguran dari apa? Dari apa namanya? Daun yang kering itu apa? Guguran dari pohonnya. Begitulah dosanya guguran kalau inya takut karena Allah, takut lawan Allah Ta'ala, ya kan? Takut akan Allah Ta'ala itu menjatuhkan dosa, menggugurkan dosa. Barang aja caget bulawak kakada kah? Nah itu kan itu cuma istilah aja kan ini. Nah, sebenarnya yang bulu roma bulawak cagetan. Nah iyanya kan karena takutnya itu masalah yang bulu awak dari caget kakada barang aja itu barang aja. Yang penting iyanya kan takutnya akan Allah. Umpama takut bulawak karena takut akan Allah Subhanahu wa taala, maka itu takut itulah menggugurkan akan dosanya. Dan berkata Al-Hasan wa inna ar-rajul la yudnibu fama yanzah wa la yazal mutakhawifan hatta yadkhula jannah. Artinya sungguh ada orang yang melakukan sebuah dosa yang mana ia tidak dapat melupakannya dan selalu merasa takut. Ini sungguh ada orang yang melakukan sebuah dosa, jadi rasa apakahnya berbuat dosa itu yang mana ia tidak dapat melupakannya. Karena kalau ada ingat lawan dosa itu umpama bagus itu dosa, ingat lawan dosa bagus, ingat lawan kesalahan bagus. Kadang lupa dalam kesalahan, lupa dalam dosa ada, dan selalu merasa takut sehingga hal itu memasukkannya ke dalam surga. Ya kan? Jadi kita itu kadang lupa lawan dosa bagus, ya kan? Ingat lawan dosa bagus, merasa banyak bisi dosa bagus, bukan merasa kalau bisi dosa, merasa aman dari dosa kadang. Nah, namun merasa aman dari dosa, ya tadi di akhirat kita apa? Inya akan takut. Nah di akhirat kan ada bahagia berarti lah. Ada bahagia inya di akhirat. Kalau di dunia inya apa? Aman dari dosa. Ya kan? Kada lalu merasa takut lawan dosa, merasa takut lawan maksiat, merasa takut lawan Allah kada sama sekali. Maka di akhirat karena apa ya? Itu dia tidak akan bahagia. Ya kan? Tidak akan bergembira di akhirat karena di dunia panggilnya merasa aman dari, merasa bebas daripada macam-macam ya Allah. Nah ya Allah. Jadi kalau dunia ini memang ya, wadahnya yang macam-macam ya Allah. Wadah ini wadah itu ya Allah. Nah jadi kita apa? Bagus benar di dunia ini takut akan Allah, takut akan dosa, takut akan maksiat yang mana itu menggugurkan dosa, kemudian di akhirat kita selamat. Kabul Ahbar radhiyallahu berkata inna rajulan min bani Israil asaba daman fahazina wa ja'ala yadhhabu wajhi wa yaqul bima urdi rabbi wa kutiba siddiqa. Artinya adalah salah seorang dari Bani Israel melakukan satu dosa. Nah itu satu, ada satu itu ada satu. Itu berarti tak enam kedua itu wow sebenarnya. Itu satu teh, ya kan?
ya lah, itu berarti cetakannya aja lah. Jadi taknya sebutingannya berarti limbah tak pertama itu ada waw lah, melakukan satu dosa atau umpamanya waw kada kita rauka juga anak ditulis waw nampak tak nang kedua itu atau diulah satu aja tak bisa aja gitu lah. Satu dosa lalu yang bersedih, yang mondar-mandir seraya berkata dengan cara apakah Tuhanku akan menjadi ridha. Jadinya takut benar daripada takutnya adalah duka citanya luar biasa ketika dia terperbuat dosa, ketika dia memperbuat dosa lalunya sakit hatinya luar biasa ya sehingga ini mondar mandir kada karuan dari bang kada karuan rasa kada karuan guring dari bahasanya ya lah, karena ketakutan lawan dosa yang diperbuatnya. Ya sampai-sampai ridho juga Tuhan ujinya, ridho juga Tuhan ujinya. Lagi apa caranya supaya Allah Taala ridho? Takut banget berarti jadilah orang ini sehingga ya maka ia pun dicatat sebagai orang yang siddiq al-yara atau benarnya sampai orang itu sekalinya diberi tetal siddiq ya diberi tetal siddiq. Ini kalau yang makom siddiq ini luar biasa, ini tinggi banget. Apabila sudah diberi tetal siddiq itu adalah tinggi banget. Kepalanya ketuanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah Sayyidus Siddiqin setelah Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidus Siddiqin berarti adalah Imam Siddiqin tentu setelah Nabi Muhammad. Jelas saja setelah Nabi Muhammad ya itu kepalanya para anak siddiqin kan Sayyidina Abu Bakar kepala dari umat biarlah kan sahabat itu kan ya umat juga kan ini umat Nabi juga anak buah Nabi juga jadi kepala daripada umat Nabi kepala siddiqin daripada umat Nabi atau daripada sahabat Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar ya yang mana Sayyidina Abu Bakar ini ini yang mana makom siddiq ini luar biasa tinggi banget. Jadi orang ini oleh karena takutnya luar biasa akan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dia diberi tetal siddiq itu masuk di dalam golongan siddiqin. Al-Qudran rahimahullah berkata siapa yang takut kepada Allah Taala maka rasa takut itu akan membimbingnya ke arah segala kebaikan. Jadi takut itu akan menjadi guru baginya yang akan membimbingnya ke arah segala kebaikan. Jadi orang yang bujur-bujur takut akan Allah Ta'ala, jadi saya rasa takutnya itu akan membimbingnya terus ke arah segala kebaikan. Ya jadi nang digawinya kada lalu nang kada baik ya baik terus nang digawinya kenapa? Karena ada nang mengarahkan tadi, karena ada nang membimbingnya. Nah kalau membimbingnya takutnya itu takut akan Allah. Hakikatnya Allah Taala juga ada Taala cuman sebabnya sebab tidak rasa takut maka Allah membimbingnya biar dia selalu di dalam kebaikan terus. Karena itu juga lalu ditanya orang tentang pengertian al-khasyah atau takut. Bagaimana maksud daripada khasyah? Khasyah itu bahasa kitanya takut. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja takut kepada Allah para ulama. Di sini dikatakan innama yang mana di dalam ilmu balaghah innama itu menunjukkan tertentu ada tu hasrin. Wajar bahasa di balaghah ngarannya ada tu hasrin yaitu alat untuk menentukan alat tertentu. Berarti yang takut akan Allah Ta'ala itu hanya ulama saja. Berarti tentang bujur-bujur takut maksudnya tentu ulama yang mengamalkan ilmu. Berarti namun tetangnya belum ulama ada berarti takutnya itu ya ada sempurna lah ngarannya.
Jadi yang wujud-wujud takut akan Allah Ta'ala itu ulama yang mengamalkan ilmu. Itu berdasarkan Al-Quran. Karena Nabi Allah Ta'ala kan masih memfirmankan dengan innama, hanya saja bahasa kitanya tertentu. Ya kan? Mereka sajalah. Nah, itu para ulama. Ya berarti yang takut akan Allah, takut yang sebenarnya, takut yang sempurna. Berarti kalau bukan ulama, takutnya itu baru karena kalau dikatakan sempurna berarti. Atau baru takut baru ada, ya kan? Baru takut baru ada. Itu jadi punya orang yang baru menjadi ulama lagi, gitu. Kalau sudah baru takut baru ada, ya kan? Ya kan? Jangan turun naik caranya, ya kan? Turun naik caranya, namunnya baru menjadi ulama lagi. Tentu ulama yang mengamalkan ilmu, dari segi kadang mengamalkan itu kan takut sudahnya, ya kan? Nah tentu saja ulama yang mengamalkan ilmu. Namun ulama yang kadang mengamalkan ilmu itu sudah kada takutnya, sudah kalau dikatakan takut, kadang mengamalkan ilmu sudah dikatakan kada takut. Dan apa nak dikatakan takut, kadang mengamalkan ilmu itu sudah dikatakan kada takut, ya kan? Nah, jadi ulama mengamalkan ilmu mereka sajalah yang benar-benar takut akan Allah Ta'ala, ya kan? Atau yang sempurna takutnya akan Allah Ta'ala, ya kan? Berarti kalau yang lain masih kekurangan lagi takutnya akan Allah, ya kan? Kada full, kada sempurna, atau turun naik baru takut baru ada. Nah itu begitulah kalau belum lagi jadi ulama yang mengamalkan ilmu. Ya kan? Semoga Allah menjadikan kita termasuk daripada ulama yang mengamalkan ilmu. Ya kan? Semoga kita dijadikan oleh Allah, kita, ibu kita, guru-guru kita, anak-anak kita, jurid-jurid kita, Allah jadikan kita mereka itu termasuk daripada orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya ilmu yang bermanfaat, yang mengamalkan dengan ilmu tersebut sehingga mewarisi akan takut akan Allah, takut yang sebenarnya. Amin. Lalu ia menjawab yang ditanyakan dari Ibnu Jubair tentang pengertian al-khasyah, lalu di sini menjawab, wajar bersidin artinya engkau merasa takut kepada Allah sehingga rasa takut itu dapat menjadi dinding antara diri engkau dengan perbuatan maksiat kepadanya. Nah, itu dengan takut bujur-bujur itu aja, takut dengan bujur-bujur itu dapat mendinding engkau daripada perbuatan maksiat. Ya kan? Jadi benteng namanya takut takutnya seseorang akan Allah dengan takut yang sebenarnya, maka takut itu menjadi benteng bagi dirinya daripada perbuatan maksiat. Berarti karena di lalu berbuat maksiat berarti telah karena ada bentengnya apa? Takut itu bang tadi takut dan setujuannya. Di dalam Sahih Al-Bukhari dinyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, innal mu'mina yara dzunubah ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'ah, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubanin mar'a ala anfihi faqala bihi hakadha ay zabbahu biyadihi faqara. Ini dalam perbedaan orang mukmin yang sebenarnya orang fasik. Artinya seorang mukmin tentu aja mukmin yang sempurna. Seorang mukmin akan memandang dosanya seolah-olah ia bagaikan duduk di bawah sebuah bukit yang dikhawatirkan akan merubuhi dirinya, begitu ya. Jadi ini memandang dosa itu nang kaya sebuah gunung, ya kan? Memandang nang kaya sebuah gunung besar, takutan banerinya gunung itu tadi takutan bener kelebihan merobohinya, ya kan? Nah itu jadi merasa besarnya apalah dosa itu ya Allah. Jadi daripada keras-kerasan kayak itu, ya kan? Itu orang mukmin yang sempurna aja.
ya kan, perasaannya kayak itu rasa kayak gunung, dan gunung itu jadi dikhawatirkan merobohi diri yang ada pegampangan gunung besar karena gunung itu pandangannya dan kayak gunung seolah-olah kayak gunung dari bagaikan duduk di bawah sebuah bukit, ya kan, gunung itu di higanya adanya, ya kan, duduk di bawah gunung di higanya atau di atasnya, ya Allah, takutan benar. Jadi gunung duduk bagaikan dosa, ia khawatir kalau tidak gunung itu tapi merobohinya. Dan seorang pendosa, maksudnya orang fasik, memandang dosanya bagaikan seekor lalat yang melintas di depan hidungnya, itu ya. Jadi ini biasa aja. Jadi orang fasik ini memandang dosa kayak lalat, nyaman badan, di apa namanya, di anu rotangan. Lalu ia hanya akan begini, lalu ia hanya akan begini, artinya menyingkirkannya dengan tangannya. Kemudian lalat itu tarabang, dan lalat itu nyaman badan. Jadi orang fasik kayak itu ya, menentengkan lawan dosa, menentengkan benar lawan dosa itu orang fasik. Nah kayak apa ya, dosa itu dianggapnya kayak lalat nyaman bandar, ya kalau anu lalat ya lah ya kan, anu lalat nang apa namanya nang hinggap di hidungnya nyaman bandar, ya kan, ya atau nang menyembahnya nyaman bandar, ya lalat ya hinggap di hidungnya umpamanya, ya kan, nyaman bandar menyingkirkan menyembahnya. Nah itulah pandangan orang fasik lawan dosa, berarti dianggapnya gampang aja, biasa aja, ya adalah meremehkan ya modelnya adalah. Tapi kalau orang mukmin yang sempurna, malahan dianggapnya dosa itu nang gunung, kayak gunung, ya kabar balar yang lah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Uqbah bin Amir anhu ketika beliau ditanya tentang apakah keselamatan itu, Rasulullah bersabda, amlik alaika lisanak wabki ala khatiatik, artinya kendalikanlah lidah engkau dan tangisilah kesalahan engkau, itu ya. ini pengarahnya untuk supaya selamat, ya Nabi, kendalikanlah lidah engkau dan tangisilah kesalahan engkau. Maksud kendalikan apa? Yaitu menjaga lisan. Lisanaka, ya kan? Jaga lisanmu. Nah, jadi kamu hendak selamat, bisa menjaga lisan, ya kan? Menjaga lisan daripada menyakiti hati orang, ya kan? Dengan penderannya terbalik orang sakit hati, ya atau dengan lisan menyambati orang, dengan lisan umpamanya macam-macam, ya kan, dan kada bagus keluar dari lisannya, keluar dari mulutnya, tidak macam-macam yang kada bagus yang diucapkannya. Nah itu ngarannya kada menjaga lisan ngarannya, ya kan, kada mengendalikan lidah ngarannya gitu. Ini mengucapkan macam-macam, ya Allah, mengucapkan yang kada bagus lawan orang, menyambati orang, menggibah orang, ya kan, dan mengadu domba orang dengan lisannya, dengan lidahnya. Ya Allah, nah, menjadi orang sakit hati sebab ucapannya, itu ngarannya kada mengendalikan. Nah, jadi apabila kada kau mengendalikan, nah lisan nang kayak apa dianggap selamat, nang kayak apa hendak selamat, itu adalah berarti hendak selamat itu jalannya dapat mengembalikan lidahnya, dapat menjaga lidahnya, itu kan. Dan Rasulullah bersabda, la yariju ayla dukhulun nar rajulun bakal khasyatillah ta'ala hatta ya'uda al-laban bid-dur'i wa la yastaimu gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Artinya tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala sampai air susu terbalik ke tetek, ya sampai air susu terbalik ke tetek.
Ketetek itu ya anu nala ya kan apa ngaranna nang di dada ya kan nang di dada ngaranna dan bahas sampai air surut terbalik ke tetek ya kan nang di dada dada ya kan buah dada pastena ujar karanakan juga tidak akan berkumpul antara debu dari jihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Juga tidak akan berkumpul antara debu dari jihad di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Berarti orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takut, dia kadang mungkin masuk neraka. Ya kan? Kemudian orang yang berjihad fisabilillah min tujuan kada mungkin juga masuk neraka. Ya kan itu adalah itu. Jadi orang yang takut akan Allah dengan sebenar-benar takut kadang mungkin masuk neraka. Kemudian orang yang berjihad fisabilillah ya kan? Tentu aja orang yang berjihad fisabilillah bujur berjihad fisabilillah dengan ikhlas karena Allah kadang mungkin juga masuk neraka. Itu adalah di dalam sahihain itu Bukhari Muslim. Sahih itu maksudnya Bukhari Muslim. Dinyatakan annahu dzakara min as-sab'ati alladziina yudhilluhumullah tahta dhilli 'arsy yauma la dhilla illa dhillu imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun tahabba fillah azza wa jalla wa rajulun da'athu imra'atun dhatu jamal qala inna Allah wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha an shimalihi ورجل تعلق قلبه بالمسجد ورجل ذكر الله أي وعيدا وإقامة خاليا بالرد عينان أي خوفا مما جرى واقتربه من المخالفة والذنوب. Artinya bahwasanya Rasul menjelaskan tentang 7 jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya pada hari yang tiada naungan selain tiada naungan lain selain naungannya. Berarti ini orang yang selamat di akhirat. Ya berarti di akhirat selamat, di akhirat napa kada kepanasan. Ini mendapat kenaungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini menunjukkan selamat di akhirat. Menunjukkan orang ini kada kepanasan di akhirat. Nah, ya kan? Apa tadi? Itu seorang pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu di akhirat selamat. Dapat kenaungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kenaungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dia selamat. Dia aman. Dia kada kepanasan, ya kan? Itu adalah pertama imam yang adil. Ya kan, imam ini kan pejabat, bupati, ya kan, gubernur, presiden yang adil. Ya, jadi mereka itu jadi kalau imam yang adil, imam ini kan dia presiden kah, gubernur kah, bupati kah, ke bawah lagi camat, lurah, bakal RT, RW, RT, ya kan, adil jadi apabila adil, ya kan, mereka itu niscaya di hari kiamat kena selamat. Selamat di hari kiamat, ya kan, dapat kenaungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dapat kenaungan itu sebenarnya itu isyarat daripada selamat, isyarat daripada mereka mendapat keamanan di hari kiamat. Dan kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah, ini orang yang tumbuh dewasa, jadi orang itu mulai lagi halus sudah di dalam kebaikan, tidak mulai lagi halus sampai seterusnya sampai tua selalu di dalam kebaikan, selalu itu di dalam ketaatan mintu juga aja. Nah, jadi pemuda jadi kan pemuda yang tumbuh dewasa dengan beribadah Allah. Jadi mulai lagi halus sampai tua, ia itu selalu di jalan yang benar,
selalu di dalam ketaatan, selalu dalam kebaikan. Demikian juga mereka itu apa? Di hari kiamat selamat, ya kan? Aman, kada kepanasan, ya kan? Kemudian yang ketiga, dua orang saling menyayangi semata-mata karena Allah. Nah, ini yang ketiga, ini saling menyayangi semata-mata karena Allah. Jadi yang namanya bersifat kasih sayang satu sama lain, ya kan? Laki-laki dengan laki-laki, dan tapi jangan dipaham kayak ini. Gaya apa jangan itu lain. Ya, dipaham itu banyak lah, iya sudah gagal paham. Lebih lesbian banyak lah, lain dengan itu lain. Oleh karena itu di sini karena Allah, ya kan, karena Allah itu karena takut akan Allah, semata-mata karena Allah, karena mentaati Allah, namun nanggawian yang itu lain dengan taat kepada Allah. Bahasanya kan di sini adalah yaitu dua orang yang saling menyayangi semata-mata karena Allah. Namun itu karena Allah, karena itu karena apa? Karena nafsu belaka, ya kan? Lain itu nafsu belaka itu adanya, atau karena syahwat, ya kan? Karena nafsu atau karena syahwat lain, ya kan? Jangan dipaham nang kayak orang wihini ya kan? Nang gay dan itu ya kan, atau pada lesbian dari itu lain, jelasnya lain jawab lain masalah itu ya kan, lain badan. Karena itu semata-mata nafsu, itu adalah semata-mata nafsu, ya kan, semata-mata syahwat, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tentu aja di dalam ketaatan, ya kan, di dalam di dalam ketaatan dari kan, ya kan, sesuai dengan nilai-nilai agama, kada menyalahi peraturan agama, kada apa gitu kan, jelas saja menyalahi peraturan itu, ya kan. Itu menjadi peraturan agama gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Apalagi ada kasus-kasus macam di mana-mana kan kasus-kasus gitu. Ya kan, ya kan. Nah, ini juga kasus-kasusnya, ya kan, kasus-kasus. Bahkan kasusnya kadang-kadang kada orang biasa. Nah, ya kan, kadang-kadang kada orang biasa ini kali benar lah. Ya kan, kadang-kadang orang biasa kan bukan orang biasa. Bahaya pada hati ya. Dengan adanya HP ini artinya kira apa ya, maka ada orang biasa pulang melakukannya. Nah, itu bukan orang biasa. Tetal yang dianggap orang yang juga, orang yang terhormat jadi kita. Nah, ya orang terhormat juga. Ada di si santrinya juga orang dianunya. Nah, ya kan, ada di si santrinya juga orang dianunya, itu kali benar. Nah, ya kan, Alhamdulillah nih, dari ada di si santrinya juga orang di anunya. Semoga Allah memelihara kita, menjaga kita, ya kan itu. Jadi oleh karena itu penting banget kita itu menjaga, ya kan, menjaga diri, menjaganya takut akan Allah tadi kan, lebih takut akan Allah, ya kan. Semoga Allah menjaga kita, memelihara kita, membentengi kita daripada macam-macam itu. Ya tadi kadang-kadang kan kalau orang biasa kadang-kadang melakukannya, ya kan, itu kali benar, ya kan. Bukan orang biasa yang melakukannya. Nah itu kan kadang-kadang sering kalau kita dengar ya kan, kita ya kan, nah itu kali kadang-kadang sering kita dengar ada sebujur ya kan, ya ada yang huak, ada huak, ada sebujur. Kemudian semoga Allah dapat memelihara kita, menjaga kita, membimbing kita, ya,
daripada macam-macam. Semoga Allah menjaga kita, wafat kita, guru-guru kita, anak-anak kita, guru-guru kita, orang-orang yang cinta kepada kita. Allah jaga kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah, daripada sesuatu yang dimurka oleh Allah, daripada segala kemaksiatan. Semoga kita dan mereka itu dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dibentengi oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada segala kemaksiatan, segala yang dilarang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, oleh agama, segala yang dimurkai oleh Allah. Semoga dibentengi daripada yang demikian, dipelihara, dijaga, dilindungi. Ya Allah, itu telah. Nah, hari benar umpamanya si kalau gawe balik nang kena, nang lain kena juga ini kali. Nang lain kena juga padahal kan ya kena juga itu nang hari benar, nang lain kena juga si mau gawe soalnya nang lain kena juga. Nah, ini ya ini nang hari benar ya. Karena dia kalau bagusnya jalan. Nah, kemudian apa? Seorang laki-laki yang apabila diajak berbuat tidak senonoh itu berzina oleh seorang perempuan cantik lalu yang menjawab, sungguh aku takut kepada Allah. Nah, ini seseorang laki-laki lalu diajak oleh seorang perempuan yang cantik. Seorang perempuannya yang cantik, ya putih mulus semuanya bidanya cantik, ya putih mulus pulang merayu seorang seseorang laki-laki, tetapi ini imannya kuat, ada terpengaruh, ada tergoda. Namun tergoda ya apa? Iya nah itu pak ya kan? Jangan kada cantik kada aja, ya kan? Nah ini cantiknya ini, nah mana cantik putih mulus pulang bah kada artinya, ya kan, ya kan, kada nang tempulu jana, ya kan, tempulu jana itu ngali ya kan tempulu atau apa mubazirnya kada kawa dikatakan mubazir itu, kalau kada kawa dikatakan tempulu itu, sesuatu yang haram kada boleh dosa ya, nah itu kan, jadi kalau orang yang iman kuat biar kayak apa aja cantiknya kayak bidadari berbahasanya umpama adalah ya kan tetap inya kada mau ya lah, nah itu tak. Tapi namun orang tergoda dengan kecantikan, kemulusan, keputihan, ya kan, putih orangnya mulusnya cantik kada hati ya, nah ya kan, sekali jadi penderinya mau sudah, nah itu orang tergoda adalah orang yang iman kuat. Malahan berapa kali digodanya, di penderinya daripada mau malahan berjauhnya, ya kan, ditigalakannya, nah ya kan. Lalu ia menjawab, sungguh aku takut kepada Allah, ya. Sungguh aku takut kepada Allah. Nah. Jadi ini minta selamat juga pada tidak akhirat kena. Orang yang apabila bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nah ini tujuan yang berikutnya. Jadi ini itu ketujuh bersedekah, kemudian bersedekahnya itu secara rahasia. Ini istilah aja yang ini yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu sebenarnya istilah mana aja. Istilah belajar maksudnya ini bersedekahnya secara rahasia dan kada diketahui oleh orang. Ya kan, kalau mesti nong macam punya tangan aja ya kan, ya tak mesti bunyikan tangan aja bersedekah. Cuma istilah aja, nang tangan ini ya kan, cuma istilah aja, contoh aja ya kan. Nah maksudnya ini apa? Bersedekahnya secara rahasia. Nah itu sebagai contoh aja atau istilah aja ya kan, masalah tangan dari ya berserta tangan kanan sampai tangan kiri apa kadang tahu ini disimpan di warung aja ya kan, itu cuma istilah aja ya, atau contoh aja. Maksudnya bersedekah secara rahasia ya kan,
nang kada tahu nang kada danang tahunya dari mana, kecuali inya lawan nang menerima aja nang tahu. Allah jelas sudah, Allah maha tahu ya kan. Nah inya lawan nang menerima, kadang-kadang nang menerima gini bisa aja kada tahu juga ya kan. Nah nang ada mandaki di depan depan rumah seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi tiap malam jarang membawa gandum makarung. Janda kesidin di muka rumah-rumah orang lah, orang nang susah namanya telah, atau rumah orang nang dapat nang susah kamunya nang susah ya kan, di muka orang-orang miskin, muka orang miskin tiap malam sini ada membawa apa namanya karung dari gandum. Jadi karung berisi gandum tiap malam sering bawa ya kan. Ya ada kesidin di muka rumah orang-orang miskin, ya ada kesidin sampai 40 kamu dan salah ya kan tiap malam gitu ya. Nah, jadi nang menerima gitu kada tahu ya kan, nang menerima kan kada tahu kan siapa ini ya kan, siapa nang anda tiap malam ini jarang nang ampun rumah. Mbah sudah sidin wafat hanya tahu, nah Mbah sidin wafat hanya tahu, nah hanya tahu Mbah sidin wafat hanya tahuan orang-orang nang rumahnya diandaki sidin karung gandum dari Mbah sudah sidin wafat hanya tahu. Nah, waktu sidin masih hidup kan kada tahu kan nang ampun rumah itu kada tahu siapa kada tahu. Mbah sidin wafat hanya tahu. Nah itu kan rahasia luar biasa itu. Nah sampai-sampai yang menerima itu kada tahu. Nah ya kan, menerima hadiah, menerima sedekah ya kan, luar biasa adalah. Jadi itu karena di hari kiamat selamat, di hari kiamat dapat apa namanya selamat, dapat kenaungan di bawah Allah ya Allah, aman ya Allah. Yang berikutnya bilang apa? Seorang laki-laki yang hatinya tertambat kepada masjid, maksudnya hatinya selalu bergantung dengan masjid. Dan apa? Bergantung dengan masjid itu cinta lawan masjid. Cinta lawan masjid, nah hatinya itu cinta lawan masjid. Jadi cinta lawan masjid, cinta lawan tempat ibadah, cinta lawan majelis ilmu. Nah ini, jadi hatinya tuh cinta lawan masjid, maksudnya tempat ibadah. Ya kan? Hatinya cinta dengan majelis ilmu. Nah ini. Jadi orang yang hatinya cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan tempat ibadah, baik itu masjid atau musala, ya kan? Cinta. Karena maksud bergantung itu tertambat, dan bergantung itu menunjukkan cinta. Itu menunjukkan cinta hati ke masjid, maksudnya tempat ibadah. Baik tempat beribadat itu masjid atau musala, atau bisa juga majelis taklim, majelis taklim atau majelis ilmu atau majelis kebaikan. Cinta hatinya, nah ini tujuan ya kan, cinta hatinya, bukan kalau cinta tak ada nang salib ada, tapi cinta itu tujuannya. Nah, apa? Jadi hatinya cinta akan masjid, cinta akan tempat ibadah, tempat-tempat yang baik, majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis maulid, hatinya cinta akan tempat-tempat demikian. Ya, ini apa? Di hari kiamat karena selamat juga. Nah, ya kan, itu adalah orang yang ketika berada seorang diri dan teringat kepada Allah, maksudnya tentang pahala dan ancaman siksa aja, maka berlinanglah air matanya itu karena takut akan kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini orang yang sendirian duduk di sajadah, namanya adalah sekalinya apa? Lalu mengatakan dosa, maunya mengatakan rasa banyak punya kesalahan, banyak punya dosa, lalu
menangis karena takut akan Allah. Ini tujuan aman juga, selamat juga kena di hari kiamat. Dia orang sorongan aja, sorongan sorongan tak ada dapat menangis ya, menangis jadi karena takut akan Allah, karena rasa banyak bisi dosa, banyak punya kesalahan ya kan, dan sebagainya ya kan. Nah ingat akan gitu sampai menangis. Ini tujuan seorang itu selamat juga di akhirat karena dapat perlindungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala.